Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma badu. Alhamdulillah teman-teman semuanya, untuk kelas 1A kita berjumpa kembali di mata kuliah ilmu filsafat. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja kita membahas ke materi. Nah, manusia berpikir. Jadi manusia itu makhluk berpikir, Homo sapiens. Berpikir membuahkan pengetahuan. Alat berpikirnya itu bahasa, lisan, tulisan, lambang-lambang lain. Jadi ilmu menjadi dasar dan fondasi peradaban manusia. Kemudian di sini pengetahuan. Knowledge, yang artinya pengetahuan adalah kumpulan mengenai segala sesuatu yang diketahui oleh manusia. Pengetahuan adalah kumpulan mengenai fakta dan informasi. Di sini kita gambarkan manusia, kemudian rasa ingin tahu, timbullah suatu pengetahuan. Nah, di sini ilmu sains ya, pengetahuan. Ilmu atau pengetahuan di sini itu ada objek ya, seperangkat objek, metode ilmiah, sistematika, dan fungsi. Yang artinya ilmu adalah pengetahuan yang telah memenuhi seperangkat persyaratan seperti objek, metode ilmiah, sistematika, fungsi, dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau secara rasional, akal budi, atau empiris berdasarkan pengalaman. Di sini ada definisi ilmu sains. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang bisa membedakan suatu ilmu dengan pengetahuan lainnya. Nah, di sini ada metode keilmuan. Rasionalisme. Rasionalisme itu menggunakan kemampuan berpikir rasional manusia, yang yaitu berpikir secara berpikir rasional itu berpikir akal budi ya, akal budi manusia. Jadi di sini kebenaran dibangun lewat berpikir rasional, atau kebenaran ada pada setiap orang, solipsistik konsensus. Kemudian tidak ada kepastian dasar kebenaran bagi rasionalisme. Nah, sekarang ke empirisme. Yang artinya empirisme itu adalah kebenaran diperoleh dari pengalaman, bukan dalam pikiran atau a priori ya. Nah, di sini ada tokoh-tokoh dalam rasionalisme itu seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd ya. Tokoh empirisme itu yang terkenal adalah Francis Bacon ya. Kemudian di sini ada kaitan ontologis, epistemologi, dan aksiologi dengan ilmu. Nah, kaitannya itu yang pertama adalah ontologi. Ontologi itu yang artinya membahas tentang hakikat apa yang akan kita ketahui atau hakikat tentang suatu kenyataan. Kemudian epistemologi menjawab bagaimana cara mendapatkan ilmu. Kemudian aksiologi menjawab tentang kegunaan dan manfaat ilmu tersebut. Nah, di sini ada definisi menurut para filosof ya. Seperti Plato. Plato itu mengatakan bahwa filsafat tidaklah lain daripada pengetahuan tentang segala hal. Kemudian di sini ada Aristoteles, dia mengemukakan filsafat menyelidiki sebab dan asas segala benda, jadi bersifat ilmu umum menurut Aristoteles. Kemudian menurut Immanuel Kant, di sini ada pokok dan pangkal segala pengetahuan dan pekerjaan. Nah, itu adalah definisi filsafat menurut para ahli ketiga tersebut. Kemudian di sini ada kebenaran. Kebenaran dalam konteks filsafat, kebenaran apabila pernyataan yang dianggap benar itu bersifat koheren. Koheren itu tersusun atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Menurut Plato dan Aristoteles, ini disebut kebenaran relatif, jadi tergantung ruang dan waktu. Nah, sekarang ke ontologi, berupaya menyelidiki hakikat sesuatu. Nah, yang pertama itu bagaimana realitas kenyataan, apakah materi saja? Kemudian timbul lagi pertanyaan, apakah wujud suatu bersifat tetap, kekal tanpa perubahan? Kemudian hubungan objek dengan daya tangkap manusia itu sehingga membuahkan pengetahuan. Nah, di sini ada epistemologi. Jadi apakah hakikat pengetahuan?
bagaimana cara manusia memperoleh pengetahuan, apakah kriterianya, jenis-jenis pengetahuan, kemudian ke aksiologi. Nah, di sini aksiologi menjelaskan menyangkut nilai-nilai yang menjawab pertanyaan tentang baik dan buruk. Kemudian untuk apa pengetahuan dipergunakan. Kemudian bagaimana keterkaitan penggunaan dengan kaidah-kaidah moral. Nah, jadi teman-teman, untuk pertemuan online kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan diskusikan lagi kembali di pertemuan offline ya, untuk materi yang akan disampaikan oleh kelompok selanjutnya. Nah, di pertemuan offline kita akan berdiskusi kembali tentang tentang materi yang sudah saya bagikan kepada kelompok-kelompok lain. Jadi diharapkan semuanya mahasiswa dapat hadir di pertemuan offline nanti, sehingga pertemuan kelas agar lebih kondusif gitulah, lebih kondusif dan lebih kalau misalkan kita pertemuan mahasiswa hadir semua, jadi kelas itu berjalan dengan lancar dan diskusi pun akan sesuai apa yang akan diharapkan oleh kita semua. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan dalam hal penyampaian materi online kali ini. Dicukupkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.